Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat karunia yang diberikannya. Kita dapat hadir dalam rangka pembahasan COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, yang disingkat KKMMD atau Public Health Emergency of International Concern, yang disingkat PHEIC. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Gejala terkena virus COVID-19 bermacam, diantaranya demam, batuk kering, keletihan, berdahak, sesak nafas, nyeri otot dan nyeri sendi, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, mual atau muntah, dan sebagainya. Cara penyebaran COVID-19 ada 3 transmisi, yaitu transmisi droplet. Transmisi droplet dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat orang yang terinfeksi. Penularan ini melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur atau tetesan pernafasan yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin. Penularan tetesan pernafasan terjadi ketika berada dalam kontak dekat kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, ada transmisi melalui udara. Penyebaran ini melalui inti tetesan aerosol, menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama, dan orang yang menghirup aerosol bisa terinfeksi jika mengandung virus tersebut. Yang ketiga, ada transmisi vomite. Tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda. Tetesan tersebut menciptakan vomites, permukaan yang berkontaminasi, yang dapat terjadi secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi, diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Cara mendiagnosis virus COVID-19 tersebut yaitu WHO telah menerbitkan beberapa protokol pengujian untuk penyakit ini. Pengujian menggunakan reaksi berantai polimerase, transkripsi balik secara waktu nyata atau yang disingkat RT-PCR. Spesimen untuk pengujian dapat berupa usap pernapasan atau sampel dahak. Pada umumnya, hasil pengujian dapat berupa usap pernapasan atau sampel dahak. Hasil pengujian dapat diketahui dalam beberapa jam hingga 2 hari. Ilmuwan Tiongkok telah mengisolasi alur coronavirus dan menerbitkan sekuens genetika sehingga laboratorium di seluruh dunia dapat mengembangkan uji PCR secara independen untuk mendeteksi infeksi oleh virus. Pedoman diagnostik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zhongnan dari Universitas Wuhan mengusulkan metode untuk mendeteksi infeksi berdasarkan fitur klinis dan risiko epidemiologisnya. Pedoman ini melibatkan mengidentifikasi pasien yang memiliki setidaknya 2 gejala. Cara mengobati dari virus COVID-19 yaitu banyak hal untuk mengobati terinfeksi COVID-19, yaitu dengan pola hidup yang sehat. Contohnya, makan dengan gizi yang seimbang, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa berdoa.
Pencegahan dari virus COVID-19 yaitu tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, dan tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, serta mempraktikkan higien pernapasan yang baik. Terkadang diperlukan intervensi untuk mengurangi kontak dengan orang yang terinfeksi dalam kerumunan besar, seperti dengan menutup sekolah dan kantor, membatasi perjalanan, dan membatalkan pertemuan massa dalam jumlah besar. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.